Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggriani, peserta Latsar CPNS 2021, golongan 3 angkatan 10 kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan membahas Learning Journal Pembelajaran Akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi mengenai akuntabilitas, kita perlu mendalami lagi poin-poin ini. Yang pertama, hubungan. Maksudnya, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak, baik itu individu, kelompok, institusi, negara, atau masyarakat. Yang kedua adalah orientasi pada hasil. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, atau institusi dituntut untuk selalu bertindak atau berupaya dalam memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah laporan. Dalam dunia birokrasi, untuk akuntabilitas dalam setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang keempat adalah konsekuensi. Konsekuensi ini bisa berupa penghargaan ataupun sanksi. Yang kelima adalah perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja dalam hal proses setiap individu, kelompok, atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus dalam peningkatan kinerja. Jadi, dapat dikatakan akuntabilitas apabila memenuhi 5 poin-poin ini, dan inilah yang kita sebut aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas yang terimplementasi dengan baik akan memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Peran belajar, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kedua, peran konstitusional, yaitu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga adalah peran demokratis atau kontrol demokratis. Tapi, untuk betul-betul bisa mempraktekannya, diperlukan niat dan tekad yang kuat. Dalam menjalankan amanahnya, seorang ASN perlu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, untuk itu kita perlu membahas satu-satu. Apa saja sih nilai-nilai publik itu? Yang pertama, kita mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik antar kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, atau pribadi. Yang kedua adalah menghindar dan mencegah politisi praktis. Yang ketiga adalah konsisten dan dapat diandalkan dalam berbagai hal permasalahan di tempat kerja. Dan yang keempat adalah adil. Artinya kita wajib memperlakukan warga negara secara sama tanpa ada unsur diskriminasi atau sara.
Di dalam mekanisme akuntabilitas, ada 9 nilai dasar yang perlu dan wajib diimplementasikan pada lingkungan kerja, agar terciptanya lingkungan kerja yang akuntabel. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar akuntabilitas. Pertama, transparansi. Di sini maksudnya adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal. Kedua adalah tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Selanjutnya, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Selanjutnya adalah integritas. Yang kelima adalah integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, termasuk undang-undang, kontrak kerja, kebijakan pemimpin, dan peraturan yang berlaku di instansi masing-masing. Yang keenam adalah kepercayaan. Yang ketujuh adalah keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Yang kedelapan adalah kejelasan. Fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan, dan sistem pelaporan kinerja. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah konsistensi menjamin stabilitas kinerja. Yang selanjutnya adalah alat akuntabilitas. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Selanjutnya, kontrak kerja. Semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkannya adanya kontrak kerja kepegawaian. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dan atasan langsungnya. Yang ketiga adalah laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis pencapaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Sekian penjabaran saya tentang Learning Journal Akuntabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.